Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali kajian ilmiah kita, insyaallah taala kajian tafsir Al-Qur'anil Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita masuki tafsir dari surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Yang para ulama ketika menafsirkan ayat ini disebut sebagai al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang diletakkan di awal ayat dari beberapa surat. Yang telah kita terangkan, jumlah suratnya yang dimulai dengan huruf-huruf ini ada 29. Adapun jumlah hurufnya kalau dikumpulkan jumlahnya ada 14. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang tafsir dari huruf-huruf potongan tersebut. Ya, ada dua madhab ya di dalam permasalahan ini. Madhab yang pertama adalah ayat tersebut di antara ayat-ayat mutasyabih. Jadi tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara tafsir dari jumhur para salaf dari kalangan sahabat. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam tafsir beliau. Ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan fi Idahi Al-Qur'an bil Qur'an menyatakan dari 4 orang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian sebagian tabi'in juga mengikuti pendapat ini. Sampai pada kalangan ulama-ulama mutakhirin. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Di dalam tafsir beliau, Taisirul Karimil Manan fi tafsir atau Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Manan atau tafsir As-Sa'di. Ya. Nama tafsir beliau memang banyak. Ada sekitar 7 nama, tapi yang paling masyhur namanya adalah Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Manan. Nah, ini yang paling masyhur. Karena beliau sendiri yang menaskan, yang menyebutkan secara langsung. Ada sekitar 7 nama lain. Atau lebih ringkasnya tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, ya, yang lebih selamat, aslam, adalah kita diam dari membahas ayatnya. Atau ulama sebelumnya, di antaranya adalah penulis tafsir Al-Jalalain, ya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, memilih makna seperti itu. Ayat mutasyabih, menyerahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini juga banyak dipilih oleh para ahli tafsir. Huruf-huruf potongan tersebut bukanlah ayat mutasyabih.
Tetapi mereka berbeda pendapat. Bukan ayat mutasyabih, tetapi mereka berbeda pendapat. Yang kemudian disebutkan sekitar 30 pendapat. Maka dari 30 pendapat, pada pertemuan yang lalu kita menguatkan pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam ahli tafsir, yaitu murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Mujahid. Bahwasanya huruf tersebut adalah huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Tidak ada maknanya, tetapi memiliki hikmah. Karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab. Berarti setiap kata yang memang ada asalnya dari bahasa Arab itu bisa ditafsirkan maknanya. Adapun alif, lam, mim, ini tidak ada maknanya menurut pendapat ini. Tetapi memiliki hikmah. Di antaranya hikmah yang paling utama adalah sebagai tantangan kepada orang-orang musyrik ketika itu. Mereka adalah orang yang di mana Al-Quran itu turun menggunakan bahasa mereka. Bahasa orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy. Ayat Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian, wahai orang-orang Quraisy. Tidak keluar dari bahasa kalian. Tetapi meskipun bahasanya adalah bahasa yang kalian pakai sehari-hari, kalian tidak mendatangkan atau tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Berarti lebih menunjukkan apa? I'jaz, ya, kemukjizatan Al-Quran, melemahkan seluruh kalam yang ada di dunia ini. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kalamullah. Ditantang orang-orang yang paling fasih lisannya ketika itu, orang-orang Arab. Tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya. Ya tentu ini adalah di antara tafsir dari 30 pendapat tadi. Tidak kita bawakan semuanya. Ya beginilah ilmu tafsir. Ya. Berangkat dari sebagiannya adalah ijtihad, sebagiannya adalah nas yang datang langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, pada awal kita terangkan metode menafsirkan. Kalau ayat yang seperti ini memang tidak ada nasnya secara tegas, maka berijtihad para ulama. Sehingga muncul apa tadi? Berbagai macam tafsir. Adapun kalau ada nas yang tegas, maka dikembalikan ke nas, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Al-Quran ditafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling menafsirkan, atau dengan hadis, atau dengan perkataan para sahabat, baru dengan pendekatan bahasa. Jadi banyak metode di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, sehingga muncullah ya dua metode yang muktabar, yang diakui. Tafsir bil ma'thur dengan riwayat tadi, yang kedua tafsir bil ra'yi. Ya, ini berdasarkan doa, ya. Nabi SAW berdoa, mendoakan seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia, pahamkanlah dia di dalam agama, dan ajarilah ta'wil, tafsir. Berarti ada tafsir yang dihasilkan dari ra'yu, akal, tetapi akal yang jernih. Akal yang tegas, bukan akal yang goncang. Berarti dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Beristinbat, mengeluarkan hukum-hukumnya, kemudian ditafsirkan. Ini adalah diantara metode yang apa tadi? Muktabar, diakui. Ya. Walaupun nanti pada perkembangannya ada beberapa tafsir-tafsir ya ala Mu'tazilah yang mendahulukan akal. Di antara tafsir apa? Al-Kasyaf, karya Imam Az-Zamakhsyari. Beliau imam di dalam lughah, di dalam bahasa. Tetapi akidahnya adalah Mu'tazilah, yang mendahulukan ra'yu daripada dalil. Apabila ada dalil bertentangan dengan ra'yu menurut dia, maka harus didahulukan ra'yu. Ya, seperti itu. Ini adalah pemahaman Mu'tazilah. Yang tokoh pendahulunya adalah siapa? Mu'tazilah, tokoh pendahulunya Wasil bin Atha, murid dari imam besar Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri.
Dia memisahkan diri dari jamaahnya Al-Hasan Al-Basri. Bikin kelompok sendiri. Maka dikatakan i'tizal. Maka dikatakan mu'tazilah, menyempal. Al-Hasan Al-Basri bikin kajian, dia menyempal, memisahkan diri. Kemudian setelah itu pengikutnya terkenal dengan istilah mu'tazilah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ketika itu imamnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, tafsirnya adalah dari sisi balaghah, keindahan bahasa, itu memang luar biasa. Banyak para ulama yang mengambil faedah dari sisi bahasanya. Hanya dari sisi akidahnya ditinggalkan. Ya, dari sisi bahasanya bagus. Ya, sebagaimana pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memuji tafsir ini dari sisi keindahan bahasa, balaghahnya. Tetapi ada di sini semacam apa? Ya, kekeliruan di dalam akidah. Makanya beliau sangat bangga sebagai Mu'tazilah. Umumnya kalau dikatakan firqah ini menyimpang, itu tidak bangga menampakkan diri. Biasanya menamakan dengan nama yang lainnya. Tetapi Az-Zamakhsyari itu bangga. Ya. Ketika beliau mengetuk pintu, ditanyakan siapa yang di luar. Maka dia dengan bangganya mengatakan, ya, bangga mengatakan Syekhul Mu'tazilah, syekhnya Mu'tazilah. Bangga. Kalau di zaman sekarang malu-malu. Di zaman sekarang malu-malu. Pemikirannya pemikiran Mu'tazilah, tapi tidak mau mengakuinya. Ya. Kalau terdahulu pede dengan ya kelompoknya, tidak malu-malu. Betapa banyak sekarang orang yang mengingkari adanya keyakinan atau akidah penetapan azab dan nikmat kubur. Ini adalah pemikiran Mu'tazilah, diingkari. Tidak ada azab kubur, berarti tidak ada nikmat kubur. Seperti itu. Berarti mengingkari sebuah riwayat yang Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, apabila kalian selesai dari mengucapkan tasyahud, ini di dalam duduk akhir, ya, salat, maka berlindunglah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Berarti di sini disebutkan apa? Berlindung dari azab kubur. Tetapi diingkari. Ya. Malu-malu, tidak mungkin mengakui sebagai kelompok Mu'tazilah, karena kelompok Mu'tazilah dikatakan kelompok yang menyimpang. Dan begitulah kelompok-kelompok yang lainnya. Ada Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Pelaku dosa besar, kafir. Berzina, kafir. Minum khamar, kafir. Dan seterusnya. Dosa-dosa besar dikafirkan. Walaupun nanti di ujungnya sama dengan Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah di dunia mengatakan dia tidak beriman, dia tidak kafir. Orang yang melakukan dosa besar, kata Mu'tazilah. Cuma kesudahannya kekal di neraka. Seperti Khawarij. Kemudian muncul lagi kelompok yang lainnya, Murji'ah, kebalikannya. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Tidak sholat, tidak bayar zakat, berzina. Selama meyakini Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak disembah, maka imannya sempurna. Ya, kesesatan dibalas dengan atau dibantah dengan kesesatan. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Orang yang melakukan maksiat, selama dia meyakini Allah satu-satunya Rabb yang disembah, kemudian dia meyakini iman itu adalah diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dan berkurang, tapi dia melakukan maksiat. Misalkan dia nggak tahan sehingga dia mabok, dia tidak tahan dengan syahwat sehingga dia melakukan perzinaan. Tapi dia meyakini akidah yang diyakini Ahlus Sunnah, maka dikatakan imannya ketika melakukan maksiat turun. Imannya turun, dosanya kalau dia tidak bertobat diancam di neraka. Tetapi kalau Allah mau, Allah mengampuni. Jadi di bawah kehendak Allah. Kalau dosa besar, karena dosa besar disyaratkan taubat, berbeda dengan dosa kecil.
Ya, kalau dosa kecil bisa dihapuskan dengan cara apa? Berwudu, berjalan ke masjid, ya menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, ya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kemudian melaksanakan puasa Ramadan dan lain-lain. Itu dihapus dengan amal-amal tersebut. Dosa besar disyaratkan harus taubat. Kalau tidak bertaubat, maka di bawah kehendak Allah. Selama bukan syirik. Selama bukan syirik tentunya. Ini adalah di antara perbedaan ya kelompok-kelompok di dalam Islam di dalam memahami permasalahan iman. Ada yang mengeluarkan orang secara keseluruhan disebabkan satu dosa. Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Ada yang mengatakan tidak masalah, aman-aman saja selama meyakini Allah yang disembah, yaitu Al-Murji'ah. Ada yang di tengah-tengah, imannya berkurang kalau bermaksiat, imannya bertambah kalau melakukan ketaatan. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang tergantung keadaannya, taat atau maksiat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf-huruf potongan ini untuk menantang orang-orang kafir agar mendatangkan Al-Quran atau ayat yang semisal, tetapi mereka tidak mampu, maka kemudian Allah SWT menyebutkan keutamaan kitab yang diturunkan kepada hambanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini, kitab itu maknanya kitab ini yang menggunakan isyarat jarak jauh. Dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab ini, lafaznya kitab itu, berarti maknanya adalah menunjukkan ketinggian Al-Quran. Tinggi kandungan isinya, tinggi kedudukannya, jauh jangkauannya. Maknanya ini, kitab ini. Padahal ketika itu, ketika ayat ini diturunkan, Al-Quran belum dijadikan sebagai mushaf yang tersusun seperti ini. Tapi dikatakan kitab. Dzalikal kitabu, kitab ini. Ya, kitab yang mananya apa? Maktubun, yang ditulis. Ya, huruf kaf, ta, ba, itu menunjukkan apa? Kemarin kita bahas ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan dan menggabungkan. Ya, kitab itu adalah asalnya apa? Huruf-huruf disusun menjadi kata. Kata disusun menjadi kalimat. Ya, seperti itu. Kalimat disusun menjadi paragraf misalkan. Maka jadilah kitab. Ya. Maka dikatakan apa? Takat taba banu fulan. Apabila banu fulan telah berkumpul. Sekelompok pasukan disebut sebagai apa? Al-Katibah. Pasukan berkuda. Katibah. Karena berkumpul. Dan seterusnya. Dzalikal kitab. Kitab ini. Berarti kitab Al-Quran itu adalah maktubun, maknanya ditulis. Pertama ditulis di sisi Allah, di Lauh Mahfuz, di Al-Lauh Al-Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis di sisi para malaikat, ya. Bi'aidi safaroh, kiramim baroroh, di tangan para safaroh, para duta, itu para malaikat. Ya. Kiramim baroroh, yang mulia lagi taat, di tangan para malaikat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ditulis, kemudian dipegang di tangan-tangan kaum muslimin. Dan ini terjadi pengumpulan Al-Quran secara sempurna adalah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena melihat perselisihan yang banyak ketika itu. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya, 7 huruf, 7 bahasa. Jadi lafaznya memang berbeda. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Ada seorang sahabat membaca, dilihat oleh Umar bin Khattab. Beda bacaannya, diseret oleh Umar. Didatangkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, hakadha unzila. Seperti inilah diturunkan. Kemudian Umar disuruh baca. Coba kamu baca, Umar.
Kemudian Nabi mengatakan, hakada unzil. Seperti inilah diturunkan. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa. Kemudian ketika banyak orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang masuk Islam, maka ini khawatir akan terjadi kebingungan. Sehingga di zaman Utsman itu dibuat atau dibentuk tim untuk mengumpulkan Al-Quran, tetapi hanya memakai satu bahasa. Bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. 6 bahasa yang lain tidak dipakai. Karena memang tidak diwajibkan untuk mengetahui seluruh bahasa. Kenapa ketika itu diturunkan 7 bahasa? Untuk memudahkan orang-orang Arab ketika itu dengan bahasanya masing-masing. Sehingga Al-Quran sifatnya memudahkan. Ketika banyak yang masuk Islam dari kalangan non-Arab, maka tidak diwajibkan untuk mengetahui seluruhnya. Maka ditinggalkanlah 6 huruf. 6 bahasa yang lainnya. Tersisa 1 bahasa, Quraisy, yang kita baca sampai sekarang ini. Dari 1 bahasa Quraisy ini nanti berkembang menjadi 7 qiraah. Sampai menjadi 10 qiraah. Qiraah yang 7 atau qiraah yang 10 yang mutawatir. Itu 1 bahasa. Bahasanya sama, hanya beda cara bacanya. Nah, jadi beda pembahasan 7 huruf dengan 7 qiraah beda. 7 qiraah belakangan. Jadi ini bahasa, mau qiraahnya Hamzah, mau Hafs, itu 1 bahasa, hanya beda cara membaca. Hurufnya sama, misalkan huruf ya, kaf, dzal, ba. Terkadang dibaca 1 qiraah yakdzibu. Qiraah yang lain yukadzibu, sama hurufnya. Misalkan huruf ya, kemudian ada huruf waw di atasnya Hamzah, mim, nun. Dibaca yu'minu. Yang satu dibaca yuminu. Sama hurufnya. Jadi qiraah sab'ah itu 1 bahasa. Tergantung riwayat siapa, dari imam siapa kita mengambil. Maka berkembanglah 10 qiraah yang mutawatirah, yang boleh dibaca di dalam sholat. Itu 1 bahasa Quraisy. Hanya beda cara membacanya. Itu bukan 7 bahasa yang diturunkan. Udah tidak dikenal lagi 6 bahasa yang lainnya. Hanya 1 qiraah. Cuma riwayat siapa? Misalkan yang satu dibaca tusakit, hurufnya apa berarti? Ta, sin, dipanjangkan alifnya, qaf, kemudian to. Tusakit. Qiraah yang lain bacanya tasaqot. Kan nggak beda hurufnya, hanya beda. Tidak beda hurufnya, tasaqot dengan tusakit. Nah, ini satu bahasa, hanya beda cara bacanya. Itulah qiraah. Itulah qiraah. Misalkan wadduha, 1 bahasanya, yang satu bacanya apa? Wadduha, walaili idza saji. Itu 1 bahasa, beda qiraah. Hurufnya sama, hanya beda cara bacanya. Jadi jangan salah paham 7 qiraah dikiranya 7 bahasa yang diturunkan kepada orang Arab, bukan, beda pembahasan. Bahasanya sudah 1 bahasa Quraisy, hanya cara bacanya yang beda. Yang diakui berapa tadi? 10 qiraah. 10 qiraah. Dzalikal kitabu, kitab ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. La di sini lam nafiyah, yang menafikan, lil jinsi, untuk jenis. Jadi penafiannya secara mutlak, sedikit maupun banyak, tidak ada keraguan, sedikit maupun banyak, tidak ada ragu. Di sini raib ini bukan sekedar ragu, bukan sekedar asyak, tetapi ragu yang disertai dengan kebingungan, ragu yang disertai dengan kegoncangan. Tidak ada sifat kebimbangan, tidak ada sifat kebingungan, tidak ada sifat kegoncangan di dalam Al-Quran. Ragu seperti itu dinafikan dari Al-Quran, sedikitnya maupun banyaknya. Jadi yang ada apa? Yang ada adalah kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran mutlak. Dinafikan dari seluruh keraguan, sedikit maupun banyaknya. Karena lam yang menafikan untuk jenis ini memberikan faedah umum. Umum berarti semuanya. Itu ada pembahasan tersendiri di dalam pembahasan usul tentunya. Tidak perlu
diterangkan di majelis ini. Kemudian setelah menyebutkan keistimewaan kitab ini tidak ada keraguan padanya, maka Allah menyatakan untuk siapa itu Al-Quran? Maka dikatakan hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah di awal-awal surat Al-Baqarah di antara kandungannya adalah menyebutkan 3 jenis manusia atau 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman atau bertakwa. Nanti yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, yang paling parah adalah orang-orang munafik. Nah, ini kita bahas yang bertakwa dulu. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Al-muttaqin, ya, jamak dari al-muttaqi. Dikatakan seorang yang bertakwa adalah seorang yang menjadikan penjagaan antara dirinya dengan azab Allah. Ada penjagaan bagi dirinya dengan azab Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Maka sebagian salaf ketika ditanyakan apa itu takwa, mereka mengatakan takwa itu adalah ibaratnya engkau berjalan di suatu jalan yang di situ banyak terdapat duri, dipenuhi dengan duri. Bagaimana kamu berjalan melewati jalan tersebut? Kemudian dia menjawab, ya tentu aku berhati-hati. Demikianlah takwa. Demikianlah takwa. Berhati-hati dari perkara yang membahayakan dirinya. Nah, jadi takwa kalau disebut sendirian, maknanya adalah apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau disebut bersamaan dengan albir, takwa maknanya adalah menjauhi. Ya, jauh dari perkara-perkara yang dilarang itu takwa. Ya, takut. Bertakwalah engkau. Takutlah engkau. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi. Kan gitu. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau wahai Mu'ad dari doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada batas antara dia dengan Allah, ya. Maka orang yang dizolimi doanya adalah makbul, dikabulkan. Disuruh bertakwa, disuruh takut, dijauhi. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bawakan beberapa fawaid ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian setelah menyebutkan Al-Quran ini sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang sifat-sifat di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kalau berfirman pada ayat selanjutnya, ya, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada yang ghaib. Ghaib berarti tidak nampak, tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan dengan panca indera, itu ghaib. Bismillah. Kemudian sifat berikutnya, di antara sifat orang bertakwa, wa yuqimunas salat. Mereka menegakkan salat. Menegakkan salat. Nanti akan diterangkan apa itu makna menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka. Di sini ada mimma. Ada yang mengatakan min di sini maknanya adalah litab'id, sebagian. Atau yang kedua, min maknanya adalah lil bayan, untuk menunjukkan keterangan. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Bukan sebagian
orang-orang yang kafir dari ahli kitab, bukan seperti itu. Orang-orang yang kafir dari, bukan seperti itu. Yang benar adalah yaitu atau yakni sebagai keterangan. Kalau sebagian berarti nanti ada orang-orang ahli kitab yang selamat tentunya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di sini ada min. Minnya bukan menunjukkan sebagian, tapi menunjukkan al-bayan, ya, bayaniyah, menunjukkan keterangan. Jadi orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik itu, yaitu maknanya. Di sini juga nanti ada perselisihan para ulama. Maka Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, satu ayat ini, beliau mengatakan fiha sittun wa ishruna mas'alah. Di dalam satu ayat ini terdapat 26 pembahasan. Yang setiap pembahasannya kadang beranak gitu. Ya tentunya tidak kita baca semua. Kenapa beliau membawakan begitu banyak pembahasan padahal cuma satu ayat ini? Karena tafsir beliau adalah tafsir al-ahkam. Tafsir hukum. Nah, di sini ada sebagian ulama yang fokus pada ayat tafsirnya menjelaskan hukum-hukum. Jadi tidak seluruh ayat yang dibahas, tetapi hanya ayat-ayat ahkam. Itu umumnya. Adapun Imam Al-Qurtubi memang dibahas semuanya seluruh ayat. Walaupun judul tafsirnya adalah Al-Jami li Ahkamil Quran, yang mengumpulkan hukum-hukum Al-Quran, tapi bukan sekedar ayat ahkam sebagaimana tafsir-tafsir yang lain. Kalau yang dikatakan sebagai tafsir ayat ahkam, umumnya diloncat-loncat. Ya, seperti contohnya misalkan Ahkamul Quran karya Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Al-Imam Ibnul Arabi. Nanti ada Ibnu Arabi, nanti ada Ibnul Arabi. Ini tiga orang yang berbeda. Ya. Ini Ibnul Arabi, alif lam, ahli fikih dari kalangan Malikiyah. Punya kitab tafsir. Tetapi hanya ayat ahkam, tentu tidak terlalu banyak jilidnya, karena tidak seluruhnya dibahas. Biasanya berkaitan dengan hukum fikih. Itu tafsir ayat ahkam. Nah, sedangkan Imam Al-Qurtubi, ahkamnya bukan hanya dari sisi fikih, tapi sisi yang lainnya. Sehingga ketika menafsirkan ya ayat ketiga di surat Al-Baqarah ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, beliau mengatakan di dalamnya ada 26 pembahasan. Baik pembahasan secara akidah maupun secara fikihnya. Di antaranya adalah fikih solat. Ya, fikih solat dibahas panjang lebar oleh beliau. Ya, maka kita bawakan ya beberapa saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, yang dimaksud alladzina di sini itu adalah sifat bagi orang-orang al-muttaqin yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah kan gitu. Siapa orang yang bertakwa itu? Sifatnya bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ya, yu'minuna. Bisa dikatakan yusaddiquna, membenarkan. Jadi iman di dalam bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran. Itu iman. Ya. Di dalam bahasa. Maka di dalam surat Yusuf dikatakan wa ma anta bimu'minin lana. Ya. Kenapa kamu tidak yakin kepada kami? Nah, jadi pembenaran. Kamu tidak membenarkan kami. Ini secara bahasa. Ya. At-tasdiq. Adapun secara istilah apa tadi iman? Meyakini di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, kemudian meyakini bahwasanya dapat bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, dapat berkurang dengan mentaati syaitan. Nah, 5 nun. Kalau di dalam ya kaidah dikatakan khamsu nunat, belakangnya nun semua. Ya. I'tiqad bil janan. Nun yang pertama, meyakini di dalam hati. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan.
Amalun bil arkan, mengamalkan dengan arkan anggota badan. Yazidu bi ta'ati rahman, pertama dengan taat kepada ar-Rahman. Yang kusu bi ta'ati syaitan. Ini nun yang kelima. Berkurang dengan mentaati syaitan. Ya. Adapun ghaib, kan ini yu'minuna, mereka beriman, mereka yakin dengan keyakinan yang tadi, 5 komponen. Ya, terutama 3 komponen utama. Hati, kemudian ucapan dan anggota badan. Bil ghaibi, kepada yang ghaib. Ghaib menurut ucapan orang-orang Arab maknanya adalah kullu ma ghaba anka. Apa yang tidak hadir di hadapanmu itu namanya ghaib. Berarti tidak kelihatan, ya, tidak pula terdengar. Ya. Itu namanya ghaib. Makanya menghibah apa membicarakan keburukan saudara atau membicarakan perkara-perkara yang buruk yang tidak disukai oleh saudaramu, sedangkan saudaramu tidak mengetahui, maka disebut sebagai ghibah. Ya. Kemudian hutan di dalam bahasa Arab apa? Hutan. Ghobah, ya. Kenapa hutan dikatakan ghobah? Karena ya hutan itu adalah di dalamnya terdapat kumpulan pohon-pohon yang menutupinya sehingga tidak kelihatan. Ya, maka disebut sebagai ghobah. Sampai dijadikan kitab pala Usdul Ghobah tentang biografi para sahabat. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan tafsir dari firman Allah Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat yang pertama adalah al-imanu bil ghaib. Ya, mereka beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yukirruna bima ghaba anhum mimma akhbarallahu bihi an nafsihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa ghairi dzalika mimma akhbarallahu bihi min umuril ghaib. Itu maknanya mereka menetapkan beriman tentang perkara-perkara yang gaib yang Allah kabarkan tentang dirinya. Ini pembahasan tentang iman sebenarnya. Beriman kepada Allah itu ada pembahasan tentang sifat-sifatnya di antaranya. Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Perkara-perkara yang gaib tentang sifat-sifat Allah wajib kita tetapkan. Tentunya ini adalah pembahasan di dalam masalah akidah. Kemudian perkara tentang malaikat. Ini juga perkara yang gaib. Malaikat adalah alamul ghaib. Alam ghaib ya tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Beriman secara global maupun secara terperinci. Nah, itu ada pembahasan khusus tentang ya arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Ya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dari para nabi dan rasul. Itu sangat banyak. Kemudian beriman kepada para utusannya.
para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, takdir, yang baiknya maupun yang buruknya, dan yang selain dari itu dari perkara-perkara yang gaib. Ya. Maka dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman, meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, yang kuat tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hakikat yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib. Makhluk yang paling dekat pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak diberitahukan kepada siapapun dari para makhluknya. Illa man irtada mir rasulin, kecuali dari para hambanya yang diridhoi, di antaranya adalah para rasul. Rasul memberitahukan perkara-perkara yang gaib berdasarkan wahyu tentunya. Maka barang siapa yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, wajib didustakan. Di antaranya para dukun, ya, mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib, baik yang masa lalu maupun masa yang akan datang. Mengklaim mengetahui. Ini adalah di antara keyakinan yang kufur, karena Nabi mengatakan yang mendatangi dukun, man ata arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dipertanya, kemudian dia membenarkannya. Kalau sekedar bertanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 malam atau 40 hari. Itu sekedar iseng tanya. Kalau membenarkan perkataan dukun, ya, fayusaddiquhu bima yaqul, membenarkan ucapannya, faqad kafara, sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kalau membenarkan. Jadi berbahaya sekali keyakinan seperti itu. Ya, membenarkan perkataan dukun. Walaupun di zaman Nabi SAW, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu dukun-dukun, bagaimana pendapatmu tentang mereka, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemudian Aisyah mengatakan, tetapi terkadang mereka memberitahu perkara yang benar-benar sesuai dengan fakta, kenyataan, kabar-kabar yang benar. Bagaimana, ya Rasulullah? Terkadang dukun memberikan suatu pernyataan yang memang faktanya terjadi, benar, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dukun. Maka Nabi mengatakan, itu adalah kebenaran yang dicuri oleh jin. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, dahulu para dukun mudah sekali mendapatkan informasi dari langit. Sebelum Nabi SAW diutus, belum dijaga. Begitu Nabi SAW diutus, maka mereka mencuri berita. Terkadang dapat, terkadang bagian belakangnya saja, dan seterusnya. Yang kemudian kabar tersebut meskipun tidak lengkap disampaikan kepada para wali dari syaitan, yaitu para dukun. Kata Nabi SAW, itu kebenaran yang diucapkan oleh dukun tersebut, kebenaran hasil curian dari jin yang mencuri dengar, ya, dari langit. Tetapi syaitan telah mencampur kebenaran dengan 100 kebohongan. Seperti itu. Maka ya disebutkan di dalam sebuah riwayat dahulu Hindun yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh paman Nabi SAW Hamzah di masa jahiliyah, itu pernah diramal oleh seorang dukun. Kemudian dikatakan, engkau akan memiliki seorang anak yang menjadi raja besar, seperti itu, raja besar. Maka ternyata apa? Terbukti, ya, anak Hindun siapa yang menjadi raja terbesar dalam Islam? Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama di dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan.
ya, raja terbaik di dalam Islam, seorang sahabat yang nama beliau diburukan oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Di buku-buku dituliskan Muawiyah adalah makhluk yang jahat, yang serakah, haus kekuasaan dan seterusnya. Padahal sahabat yang mulia, sahabat yang mulia. Raja pertama di dalam Islam, raja terbaik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai-sampai ya Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya ya tentang kedudukan dua orang ini. Yang satu Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz, yang beliau begitu adilnya ya ketika menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, sangat adil. Ditanya Imam bin Mubarak, lebih utama siapa? Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Ibnu Mubarak menjawab, sesungguhnya debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika berperang, mengendarai kuda, biasanya kan kudanya kakinya ya ketika menginjak tanah, pasir, mengeluarkan debu. Debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Tidak bisa dibandingkan masa sahabat dengan masa setelahnya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah pada masaku. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Hanya saja orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana hakikat sejarah tersebut, mereka mencemooh habis-habisan Muawiyah. Padahal perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya itu didasarkan atas ijtihad. Di akhir dinyatakan yang benar adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, maka mendapatkan 2 pahala. Muawiyah juga berijtihad tetapi keliru, mendapatkan 1 pahala. Ya, maka dikatakan para ulama ketika menyebutkan mereka adalah umat yang telah lalu. Engkau tidak akan ditanya tentang mereka, ya. Tilka ummatun qad khalat, ya. Mereka adalah umat yang telah lalu. Ngapain kita mengurusi perseteruan mereka? Maka tidak membicarakan kecuali kebaikannya. Kecuali dalam rangka mengetahui hakikat sebenarnya kenapa terjadi perselisihan, itu beda lagi. Kalau dalam rangka untuk mencela, merendahkan, yaitu tentu perbuatan yang tidak dibenarkan. Kalau untuk membahas sejarahnya bagaimana awal mulanya terjadi fitnah, tentu itu adalah ilmu, ya beda lagi pembahasannya. Tapi kita yang mengatakan secara umum para sahabat adalah para manusia yang telah diridhoi. Bahkan khusus untuk Muawiyah mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya beliau adalah salah seorang penulis wahyu. Yang kedua adalah beliau pemimpin kaum muslimin pertama yang mengarungi lautan, berjihad, mengarungi lautan, naik kapal. Itu di zaman Utsman bin Affan. Karena di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar belum ada ya pengiriman pasukan melalui laut. Di zaman Abu Bakar belum ada. Di zaman Umar bin Khattab juga belum diperbolehkan. Umar khawatir karena mereka tidak terbiasa di laut, orang-orang Arab ketika itu. Maka di zaman Utsman bin Affan barulah ya diizinkan. Panglima pertama ketika itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, tentara umatku yang pertama kali mengarungi lautan, maka bagi mereka adalah surga. Ya. Ini di antara keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tafsir ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, ini insya Allah akan kita ulang nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini karena banyak sekali faidahnya. Mau saya ringkas dari tafsir Al-Qurtubi. Tadi dikatakan berapa? 26 permasalahan. Tentu tidak mungkin kita bahas semua. Mau saya ringkas yang paling pentingnya. Ya tadi belum sempat saya ringkas. Ya insya Allah akan kita lanjutkan atau ulang ya secara agak rinci tapi tidak terlalu panjang pada pertemuan yang akan datang. Ya pengulangan ayat lagi.
Ya karena tafsir surat Al-Baqarah itu tidak akan kita bahas semua. Mungkin awal ini kita bahas tentang 3 golongan manusia. Mukmin atau bertakwa, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Yang kedua orang-orang kafir, baru orang munafik. Habis itu bisa akhir surat Al-Baqarah atau surat yang lainnya. Ya. Jadi bukan ingin menyelesaikan seluruh tafsir 30 juz, bukan. Sekedar ingin mengetahui bagaimana ya para ulama menafsir Al-Quran. Contoh para ulama menafsir Al-Quran. Ya tentu ayat-ayat yang paling penting kita bawakan semuanya. Ya. Adapun kalau majelis dalam rangka menafsirkan seluruh Al-Quran, itu bisa seminggu bisa 4 kali atau 5 kali baru cocok seperti itu. Ya. Tapi kali ini kaitannya adalah dengan beberapa sifat-sifat orang yang bertakwa, ini penting, maka kita ulangi. Beriman kepada yang gaib itu bagaimana? Kemudian wa yuqimunas shalat, apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Tentu nanti kita bahas sampai itu keutamaan salat. Salat yang benar itu seperti apa? Bagaimana seorang dikatakan telah menegakkan salat? Apakah sekedar dia melakukan salat untuk menggugurkan kewajiban atau dia harus memenuhi rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dan lain-lain. Kemudian tentang masalah menginfakkan. Apakah di sini infak itu beda dengan zakat atau zakat masuk dalam keumuman infak? Ini kan pembahasan. Ya. Insya Allah akan kita ulangi ini tafsir ayat yang ke-3 sampai ke-5 ini berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Ya barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan sedikit tafsir ini, silakan. Saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik dengan apa yang Ustadz Tukil tadi menukil tentang mencuri, jin mencuri informasi gitu ya. Iya. Terus saya kaitkan dengan kajian yang disampaikan oleh Zakir Naik waktu dia ke Indonesia, walaupun dia bukan di Indonesia, dengan Peace TV-nya itu saya menyimak. Dia mengklaim bahwa agama Samawi itu bukan hanya 3, bisa walaupun agama Samawi ya Yahudi, kemudian ada Nasoro, kemudian ada Islam. Dia mengklaim bahwa agama Hindu itu juga agama Samawi. Dia katakan bahwa informasi yang ada di kitab Reda dan dengan jenis kitab lain itu, dia menyebutkan seperti Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu juga disebutkan dalam kitab mereka itu. Dan sampai ibunya Aminah juga, tapi tertulis dalam bahasa bahasa Sanskerta atau bahasa apa di India. Yeah. Jadi saya melihat, terus saya berkesimpulan barangkali yang didapatkan informasi yang tertulis dalam Reda itu adalah informasi yang dicuri dari jin tadi itu. Jadi sehingga tulisan karena kita lihat, kita tahu di Bali juga bagaimana mereka percaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan setan, dengan seperti narik kecak itu. Saya juga pernah ikut narik kecak itu, pernah ikut dulu, tapi saya nggak tahu dimensinya. Saya bahwa agama Hindu itu dengan informasi yang disampaikan oleh itu bisa dikatakan bahwa mereka itu juga agama Samawi, ataupun yang memang informasinya dicuri oleh jin, tuliskan dalam kitab mereka gitu. Dan yang berikutnya Ustaz tentang tadi yang 3 surat Al-Baqarah, Ustaz menyampaikan 3, jadi ada dimensi kemudian orang kalau saya melihat itu kenapa nggak masuk orang di situ Ustaz? Karena lebih paling besar ada muslim itu dalam kajian itu. Terima kasih Ustaz. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bisa jadi 2 kajian ini.
Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Agama samawi kan gitu kan. Jadi kenapa dikatakan sebagai agama samawi? Karena agama tersebut ya didasarkan pada keterangan dari langit maksudnya. Jadi para pembawanya itu mendapatkan keterangan dari langit. Baik keterangan berupa kitab, bentuknya kitab, ataupun suhuf lembaran, kayak suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Rasul membawa syariat baru, Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Tapi tidak mengharuskan setiap Rasul memiliki kitab. Tapi kan ada risalahnya yang berasal dari langit, wahyu, maksudnya seperti itu. Sebenarnya ada dua pembahasan yang berbeda. Yang satu pembahasan tentang masalah jin mencuri berita dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan para malaikat, maka dicuri, itu pembahasan lain. Yang satu berkaitan dengan masalah risalah kerasulan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu Rasul. Jadi mengharuskan setiap umat itu ada Rasulnya. Tapi kabar yang sampai kepada kita berupa Rasul itu kan dibatasi di dalam Al-Quran. Ya, berarti ajaran Rasul itu pasti disampaikan kepada tiap-tiap umat. Karena tidaklah ada suatu umat kecuali ada Rasulnya. Sehingga ketika Allah ingin mengazab, Allah tidak dikatakan sebagai tidak dikatakan menzalimi. Ya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Ini dari sisi menyeluruhnya risalah kerasulan. Jadi setiap umat itu pasti ada rasulnya. Hanya saja sebagian diceritakan di dalam Al-Quran, sebagian tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ini secara umumnya. Karena ada berapa rasul? 313 atau 315 rasul. Itu rasulnya. Belum nabinya. Kalau di total dengan rasulnya 124.000. Berarti semuanya berdakwah. Jangan dikira Nabi tidak berdakwah. Karena kita sering mendapatkan definisi dari sebagian ulama, Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kan seperti itu. Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, ternyata Nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan, sehingga mereka memiliki musuh dari kalangan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Seandainya tidak berdakwah, tidak mungkin ada musuhnya. Ya. Nah, ini berarti risalahnya berarti umum. Seluruh umat pasti ada rasulnya. Hanya saja terkadang kita mengetahui, terkadang kita tidak mengetahui. Diketahui berdasarkan wahyu dari Al-Quran. Maka jelas ya 3 agama samawi yang disebutkan itu ada Yahudi, Nasrani dan Islam. Walaupun asalnya semuanya Islam. Semuanya adalah Islam. Ini sebutan saja untuk memudahkan. Berarti Yahudi nanti keturunan dari Yahuda. Kan ujung-ujungnya kepada siapa? Nabi Yakub alaihissalam, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasara juga sama. Nabi Isa kemudian sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, ya, semuanya ada kitabnya. Al-Quran, Injil, Taurat. Tambahan lagi kepada Nabi Daud alaihissalam, Zabur. Adapun penelitian dari Zakir Naik, ini kan meneliti kan kitab-kitab Hindu, disebutkan di situ ada namanya menggunakan bahasa Sanskerta, ya, disebutnya sebagai apa? Kalki Avatar, kan seperti itu. Kalki Avatar, seorang penunggang kuda yang dia pandai memainkan pedang, ya. Kemudian dia memiliki 4 orang sahabat, disebutkan seperti itu. Ibunya adalah Sumanib, dalam bahasa Arab adalah Aminah, orang wanita yang terpercaya. Bapaknya adalah seorang hamba Tuhan, dalam bahasa Arab adalah Abdullah, seperti itu. Ya, diteliti oleh Zakir Naik. Ya, Sumanib sama hamba Tuhan ketika itu. Misalkan itu ada di kitab-kitab, misalkan kitab Hindu, apa kitab Hindu? Weda, ya. Ada beberapa macam Weda kan, ada Rigveda, Yajurveda dan Samaweda dan seterusnya. Memang kalau kita lihat di sebagian kitab-kitab Hindu yang mengklaim agama Hindu seperti itu, memang kalau kita lihat sebagaimana penurutan Zakir Naik, ada sisa-sisa ajaran tauhid itu masih ada. Cuma kita tidak bisa memastikan apakah ini kitab yang dulunya diberikan kepada salah seorang rasul yang tidak disebutkan. Allah alam, kita tidak bisa menentukan. Cuma kalau memang sisa ajarannya
itu bisa diteliti. Ada sisa. Ya, nggak usah jauh-jauh kitab Weda, di Bhagavad Gita saja. Di Bhagavad Gita. Kitab Mahabharata yang disusun oleh Vyasa. Kalau kita nyebutnya Abhyasa, seperti itu kan. Itu kan ada bagian khusus nanti di Bhagavad Gita. Ya, ini sebagai takofa saja bukan. Ya, di kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu artinya adalah nyanyian Tuhan. Kidung-kidung nyanyian Tuhan itu Bhagavad Gita. Jadi di bagian khusus di kitab Mahabharata itu ada Bhagavad Gita. Di situ disebutkan wejangan Krishna. Kalau mereka kan punya keyakinan reinkarnasi. Krishna itu adalah reinkarnasi dari Wisnu. Karena mereka kan punya tiga dewa utama. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai apa? Wisnu pemelihara, kemudian Siwa sebagai perusak. Nah, ini Wisnu pemelihara. Reinkarnasi kepada Krishna seperti itu. Dan situ memberikan wejangan kepada Arjuna dalam perang Bratayuda ketika itu. Nah, memang ada di situ lafaz Allah. Wahai Arjuna, ya taatlah engkau kepada Allahmu, Tuhanmu. Berarti kan masih ada lafaz-lafaz seperti itu. Oh Arjuna, ya taatlah kamu di jalan kepada perintah Allahmu. Disebut lafaz Allah. Maka dalam sebagian penggunaan bahasa Sanskerta, lafaz Allah itu ada. Tapi kita sekali lagi tidak bisa memastikan apakah dahulunya itu adalah ajaran para nabi atau para rasul, kita tidak mengetahui. Ya, kita tidak mengetahui karena tidak ada info. Jadi perkara yang gaib kita hanya bisa diam pada nas Al-Qur'an dan sunnah. Itu perkara yang gaib. Adapun penelitian, kalau misalkan menurut kebetulan cocok, yaitu sekedar penelitian, tidak bisa memastikan, hanya sebagai rujukan saja. Oh pernah ada penelitian kok mirip dengan ajaran yang ada di dalam Islam. Tidak bisa memastikan. Karena memang Allah tidak menerangkan seperti itu. Jadi memang benar. Nanti ada di kitab-kitab yang lainnya. Bahkan nanti kan ada perubahan-perubahan kata dari nama. Contohnya dari Isa menjadi Yesus itu kan ada perubahan. Nah, seterusnya. Ini para pakar ya. Ya, ini sakofa saja. Itu nggak usah terlalu apa. Jadi memang seperti itu. Begitu pula di dalam Buddha seperti itu kan. Kalau Buddha kan apa? Istilahnya Siddhartha Gautama seperti itu kan. Dia di bawah pohon Bodhi mencapai Bodh Gaya seperti itu. Siddhartha Gautama itu ada keterangan seperti itu. Tapi ini sekali lagi hanya penelitian. Kita tidak bisa memastikan, sekedar meneliti. Adapun Zakir Naik, ya kan basic beliau kan di India kan. Ya, di India memang India benar kan? Kalau beliau itu terbiasa berkumpul dengan kelompok, kalau di India kan harus ada, beda dengan Indonesia. Di India setiap mengajarkan Islam itu harus ada wadahnya. Ada wadahnya. Kalau nggak ada wadahnya tidak boleh berdakwah. Itu Ansarus Sunnah Muhammadiyah kalau nggak salah seperti itu. Jadi kelompok Al-Hadith itu di India. Itu adalah hasil didikan dari dulu awalnya adalah Al-Imam Asy-Syaukani dari Yaman. Al-Imam Asy-Syaukani penulis kitab Nailul Autar. Kemudian beliau punya murid, Raja India, menikah dengan putri menjadi Raja India. Dari ulama besar Ahlus Sunnah, Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan, jadi rujukan. Itu murid dari Al-Imam Asy-Syaukani. Yang Imam Asy-Syaukani itu mengkritik sebagian para ulama terdahulu yang mengatakan telah tertutup pintu ijtihad. Sampai pada masa 5 Hijriah udah nggak ada ijtihad lagi, tertutup pintu ijtihad. Kata Imam Asy-Syaukani, ijtihad terbuka sampai akhir zaman. Selama ada perangkat ilmu, mereka bisa berijtihad. Walaupun tentu ya keilmuan para salaf dengan mutakhilin beda kan seperti itu. Tapi tetap ada ijtihad dalam permasalahan-permasalahan yang nazil yang baru tentu butuh ijtihad kan seperti itu. Sehingga beliau memberikan suatu kaidah terbuka kembali pintu ijtihad bagi ahlinya. Kemudian mengingkari taklid. Nah, seperti itu. Taklid. Sehingga nanti dari beliaulah nanti muncul madhab-madhab tarjih. Yang tadinya bermadhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, taklid kepada madhab. Ketika datang Imam Syaukani kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Dan madhab tarjih. Dari situlah nanti muncul beberapa madrasah di antara India tadi. Siddiq Hasan Khan ke bawahnya yang sampai sekarang menjadi ahli hadis di India.
Di antaranya yang diikuti oleh Zakir Naik. Makanya warna fikihnya seperti itu, Zakir Naik tarjih, kayak Imam Syaukani. Kemudian nanti muncul Syekh Al-Albani, mengikuti manhajnya Syaukani. Fikih tarjih. Kemudian nanti muncul Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian muncul Muhammad Rashid Ridho. Kemudian Muhammad Abduh. Sehingga muncul nanti Muhammadiyah. Seperti itu sebenarnya. Jadi ada alurnya seperti itu. Nah, di India banyak ahli hadis. Ahli hadis berarti berkaitan dengan apa? Ilmu tentang riwayat dan diroyah. Kan tentunya seperti itu. Riwayat, sanadnya, diroyah. Karena basicnya adalah mempelajari ilmu riwayat, maka Zakir Naik tentu tertarik dengan pembahasan seperti itu. Sehingga meneliti, di kitab ini terdapat ya riwayat-riwayat menunjukkan kesamaan ajaran. Tapi penelitian bisa benar, bisa salah. Kan seperti itu. Karena yang menjadi hakim adalah wahyu. Ketika datang nas, Al-Quran Sunnah baru. Kalau enggak ya sekedar penelitian, bisa benar, bisa salah. Ini berkaitan dengan apa? Kaitannya dengan samawi. Jadi intinya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Seluruh kami utus setiap umat seorang rasul, seruannya sama, sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Umum. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab satu kaum sampai mendatangkan rasul. Berarti hukum asalnya ada. Kalau enggak ada, berarti nanti diuji. Termasuk kali fatrah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah jin, ini tidak ada kaitannya dengan apa tadi? Kesamaan risalah. Ya. Adapun berkaitan dengan jin tersebut, memang itu sebagai pemberi kabar saja. Kejadian-kejadian seperti itu masyhur sebelum Nabi SAW. Banyak ramalan-ramalan, tapi ini enggak dikaitkan dengan masalah kesamaan agama. Karena jin itu tidak tahu yang gaib sebenarnya. Jin itu tidak mengetahui yang gaib. Buktinya ketika Nabi SAW sudah wafat, tidak mengetahui kalau Nabi SAW sudah wafat. Sampai tersungkur baru tahu. Mereka masih bekerja, jinnya. Seandainya mereka yang mengetahui yang gaib, tentu tahu kalau Nabi SAW wafat. Apalagi masalah umat terdahulu, nggak tahu lagi. Yang di depannya saja tidak tahu, jin itu tidak mengetahui yang gaib. Nah, seperti itu. Ya. Dan mereka juga banyak yang bodoh. Ya, banyak yang bodoh. Jin itu banyak yang bodoh, tidak tahu risalah seperti itu. Seandainya mereka alim, tentu mereka yang terdahulu. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka sangat takjub. Berarti sebelumnya belum pernah mendengar ayat Al-Quran. Ya. Maka diceritakan tentang kisah jin di dalam surat Al-Jin. Mereka takjub mendengar bacaan Al-Quran. Jadi lebih dikaitkan dengan keadaan para dukun yang memanfaatkan informasi dari jin ketika itu. Agar mereka dianggap dukun yang hebat. Seperti itu. Sejak diutusnya Nabi SAW maka tertutup. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam, ya. Faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Dahulu kami duduk di tempat-tempat khusus di langit untuk mendengarkan berita langit. Apabila kami melakukan sekarang setelah ada pengutusan, maka akan dilempar dengan bintang atau api yang menyambar. Karena bintang dijadikan sebagai alat pelempar syaitan, ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kami jadikan bintang sebagai penghias di langit yang terdekat. 7 langit, langit yang terdekat dengan bumi itu dihias dengan bintang-bintang. Kami jadikan sebagai alat pelempar syaitan. Jadi fungsi bintang hanya 3 yang dibenarkan. 1 sebagai hiasan, 2 sebagai penunjuk arah. Ya, yang ketiga sebagai apa? Ya, sebagai alat pelempar syaitan seperti itu. Kalau mempelajari ilmu nujum untuk perdukunan, maka diharamkan seperti itu. Apalagi tadi pertanyaan? Lupa. Karena mempunyai sifat khusus munafik. Berbeda dengan orang musyrik atau kafir. Dahulu di Mekah tidak ada orang munafik. Di Mekah sebelum hijrah itu ada 2 golongan. Muslim atau musyrik atau kafir. Karena kaum muslimin ketika itu masih sedikit.
Jadi orang-orang kafir itu masih mendominasi ketika itu. Bahkan yang disakiti adalah di antara para sahabat yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau masuk Islam, beliau langsung menyatakan keislamannya di hadapan para orang-orang Quraisy. Maka dipukulin Abu Dzar. Ya, atau sebelumnya keluarga Yasir juga disiksa. Sumayyah disiksa. Ya, kemudian ayahnya Ammar itu Yasir juga disiksa. Kemudian menjadi syahid pertama, wanita pertama yang syahid yaitu Sumayyah. Kemudian anaknya Ammar disiksa nggak kuat, tapi hatinya tetap teguh di dalam iman. Mulutnya saja nggak kuat, disuruh mengucap ya Hubal, ya salah satu berhala Quraisy. Jadi memang keadaannya masih lemah ketika itu, sehingga tidak ada untungnya bagi orang-orang musyrik untuk berpura-pura. Berbeda dengan keadaan di Madinah. Ketika hijrah sudah ada kabar. Orang di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tentu mengetahui kabar kedatangan Nabi terakhir. Bahkan banyak tokoh-tokoh Yahudi. Sebagian tokoh akhirnya menyimpang karena merasa iri, hasad, ya, dengki kepada Nabi SAW. Tidak menjadi tokoh lagi ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Maka disitulah mulai bermunculan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman secara lahiriahnya. Ya, jadi nifak, ya, sifat dari orang-orang munafik, nifak itu ada dua jenis. Nifak yang pertama adalah i'tiqadi, keyakinan. Kalau ini jelas kafir, bahkan nanti tempatnya adalah paling dasar. Tapi kalau nifak amali bisa menimpa siapa saja, ya malas sholat subuh dan seterusnya. Itu kan nifak secara amal, tapi dia dihukumi sebagai orang yang beriman. Amalnya saja yang nifak. Tapi nifak i'tiqadi itu kufur. Ini yang dimaksud orang-orang munafik ini adalah nifak i'tiqadi, keyakinan. Mereka begitu bencinya kepada Islam, tetapi pura-pura menampakkan keislaman, ikut berjihad, ikut sholat, zahirnya muslim. Nah gitu maksudnya, ini kan berbahaya. Maka disebutkan di dalam golongan khusus orang-orang yang munafik, ya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Ini nifak yang pelakunya hakikatnya kafir mereka, tapi diberi sifat khusus munafik. Ya, bahasa kita bermuka dua seperti itu. Antara perbuatan dengan hatinya itu tidak sama, lisannya dengan hatinya tidak sama. Maka ini berbahaya. Di antara tokohnya siapa? Ya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Ikut perang, itu berjihad, ya, ikut sholat, tetapi membenci Islam. Nanti turunannya banyak orang-orang zindik. Nah, itu istilahnya orang-orang zindik, zanadiqoh itu kan orang-orang zindik, zandaqoh. Nah, sifatnya banyak sekarang kalau kita terapkan orang-orang zindik itu banyak. Begitu bencinya terhadap syariat Islam, begitu bencinya kepada kaum muslimin, bahkan berwala kepada orang-orang kafir, kan seperti itu. Ya. Banyak sekarang, banyak sekali kalau kita lihat, ya, keadaan-keadaan yang bisa banyak orang terjatuh pada pemahaman yang menyimpang tersebut. Ya. Cuma namanya sudah beda, tapi hakikatnya kan sama. Sekarang saya katakan seperti ini. Misalkan ada orang ngomong seperti ini, antum tebak ini pemahaman siapa? Sebenarnya nggak terlalu penting memakai jilbab, yang penting hatinya baik. Nggak sholat juga nggak masalah, yang penting hatinya baik. Ini pemahaman siapa? Murji'ah. Tapi nggak mungkin dikatakan Murji'ah kan seperti itu kan? Ya, ngapain sholat tapi hatinya nggak baik? Mendingan saya, ya, nggak sholat tapi hatinya baik, beriman kepada Allah. Murji'ah, ya, yang dijilbabi hatinya dulu, bukan jilbab lahiriah. Nah, seperti itu. Ini berarti Murji'ah kan, menyepelekan perbuatan maksiat. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi sebagian terpengaruh Khawarij seperti itu kan. Ini bukan golongan saya, nggak berbaiat karena saya, berarti dia kafir. Itu pemahaman apa itu berarti? Khawarij, apakah mereka mengaku Khawarij? Tentu tidak kan seperti itu. Tidak mau sholat, nggak, kalau dia menjadi imam nggak sah sholatnya. Ya kan? Padahal orang beriman, ya kan? Dikatakan saya meragukan keimanannya. Khawarij berarti kan? Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang mengagungkan akal, Mu'tazilah, jelas. Kemudian apa lagi? Usaha tidak mengkhianati hasil, itu
pernyataan siapa itu? Ya kan? Qadariyah, semua kehendak di tangan kita. Kita mau sukses ya kita usaha. Berarti kan Qadariyah. Kan seperti itu. Nggak usah ngapa-ngapain lah. Kan udah ditakdirkan. Apapun yang kita lakukan semua udah ditulis. Ini pemain apa? Jabriyah. Kan gitu. Seperti wayang kita. Banyak sekali sebenarnya kalau kita terapkan. Cuma mereka memang kadang-kadang membangun pernyataannya di atas kejahilan. Seperti itu. Maka perlu didakwahi seperti itu. Ya, tidak sadar ternyata ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang bisa mendekatkan kepada kekufuran sebenarnya seperti itu. Cuma nggak sadar. Maka ada pembahasan nanti yang berkaitan dengan ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah? Tidak ada lagi? Kalau udah tadi disambung dengan cara jika Enggak, beda, sangat beda jauh. Pertama, menutup aurat bagi wanita, ya itu telah ditentukan kan, yang mengulurkan kain kerudungnya, seluruh tubuhnya. Kalau di dalam bahasa Arab, kerudung itu khimar, ya kan, jilbab adalah pakaian yang menutup tubuh dari atas ke bawah itu jilbab. Ya, cuma bahasa kitanya udah jilbab gitulah mudahnya kan. Intinya rambutnya tidak kelihatan, badannya tidak membentuk. Ini bahasa gampangnya seperti itu. Untuk memudahkan. Jadi kalau orang dikatakan memakai jilbab, ya udah rambutnya tertutup, longgar, pakainya pakai jilbab. Ini adalah kewajiban. Ijma. Tidak ada khilafiyah. Jangan sampai mengatakan khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud memakai jilbab adalah pakaian terhormat. Ini dusta. Memakai jilbab itu ijma wajibnya. Perkara tidak ada yang para ulama tidak berselisih tentang wajibnya memakai jilbab bagi wanita. Bagi yang wanita yang telah apa? Telah haid tentunya, wanita dewasa bukan anak kecil. Yang diperselisihkan, apakah wajib menutup wajah? Nah itu baru ada khilaf di situ. Jadi dua hal. Jangan dicampur adukan perkara yang berbeda. Memakai jilbabnya itu wajib, tidak ada perselisihan. Perselisihannya, apakah memakai penutup wajah bagi wanita wajib? Ini kan khilafiyah, 50-50. Madhab Syafi'i, madhab Hambali wajib memakai penutup muka. Hanafi sebagian berpendapat sunnah mu'akkadah. Malikiyah berpendapat sunnah mu'akkadah. Tapi memakai jilbabnya itu adalah wajib. Nah, jadi yang dibahas apa? Kewajiban secara ijmanya dulu memakai jilbabnya. Kemudian batas kakinya aja diperselisihkan. Apakah telapak kaki ini bagian aurat wanita atau bukan? Jumhur harus ditutup. Adapun madhab Abu Hanifah bukan aurat. Ini kita ngomong di luar sholat. Di luar sholat khilaf. Wajah wajib ditutup atau enggak? Itu di luar sholat. Sebagian mengatakan wajib ditutup, kecuali untuk mahramnya. Sebagian mengatakan sunnah, termasuk kakinya. Adapun di dalam sholat, ketika wanita sholat, maka sepakat harus dibuka wajahnya. Dalam sholat, dibuka wajahnya. Sehingga dia bisa bersujud di 7 anggota. Di antaranya hidung dan keningnya. Dalam sholat. Kemudian, apakah telapak kaki wajib ditutup dalam sholat? Ini juga khilaf para ulama. Dalam sholat, menurut Imam Abu Hanifah, telapak kaki boleh dibuka dalam sholat. Tapi di luar sholat harus ditutup. Muka pun harus dibuka. Nah, dalam sholat harus dibuka. Pertanyaannya, bagaimana kalau wanita ketika sholat memakai penutup muka, makruh kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, misalkan dia berpendapat wajib, kemudian banyak ajnabi yang melihat karena di tempat ramai, maka boleh menutup mukanya. Hukum asalnya dibuka kalau aman dari fitnah ketika sholat. Nah ini harus tahu dulu ini. Jadi jangan saya mengatakan, sebagaimana ada yang berpendapat jilbab wajib, maka ada juga yang berpendapat makna jilbab adalah pakaian kehormatan, yang penting terhormat. Nah, itu nggak ada tafsir dari para ulama. Khilafnya wajah ditutup atau enggak, itu doang. Ya ini masalah jilbab ya, wajib. Yang kedua masalah celana atau sarung di bawah mata kaki dan mata kaki. Ini tidak ada ijma. Tidak ada ijma. Jadi jumhur ulama itu membedakan. Ya, pertama ijmanya adalah apabila menyeret kain kakinya karena sombong itu haram. Kan gitu.
Berarti kalau nggak sombong, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan cuma makruh, kan gitu. Dibenci saja. Sebagian ulama mengatakan mubah. Sebagian ulama mengatakan haram. Mau sombong atau enggak, pokoknya haram. Jadi nggak ada ijma. Jadi perkaranya lebih ringan daripada tadi. Jadi bukan ukuran ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah pakai cingkrang. Jangan sampai kalau cingkrang ahlu sunnah, kalau bukan ahlu sunnah. Nggak ada salaf yang ngomong seperti itu. Ya, tidak ada salaf yang ngomong seperti itu. Ini harus kita katakan apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Ya, ini ilmu. Seluruh kitab madzhab telah menerangkan seperti ini. Kalau kita bawakan ada khilaf, betul. Tapi kalau ijma, berarti wajib di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, berarti bukan ahlu sunnah. Ini kedustaan yang nyata. Kedustaan yang nyata. Yang celana cingkrang ahlu sunnah, yang bukan ahlu sunnah. Ini kedustaan yang nyata. Hah? Saya katakan kedustaan yang nyata. Dusta atas nama salaf. Yang benar disunahkan. Itu sepakat. Yang dianjurkan adalah di atas mata kaki. Tapi apakah wajib? Nah itu dibahas. Ntar mereka berdalil. Kan Nabi mengatakan kain yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini hadis dalam istilah usul fikih, hadis mutlak. Hadis yang tidak ada ikatan. Ada hadis muqayyad. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena sombong. Berarti dikaitkan dengan sombong. Abu Bakar kainnya pernah melorot. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, badanku kurus sehingga kainku sering melorot. Kemudian dikatakan, engkau tidak termasuk orang yang menurunkan karena sombong. Sebagian ulama yang mengatakan haram mutlak, karena Abu Bakar tidak sengaja, kan seperti itu. Abu Bakar tidak sengaja, berarti hukum asalnya tidak boleh isbal. Itu bagi yang mengatakan haram mutlak. Cuma ini pembahasannya panjang dalam usul fikih. Apabila ada hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang muqayyad yang ada ikatannya. Ya. Makanya di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu imam mufassirin ini. Beliau jadi imam. Kemudian menghadap ke jamaah. Sawu sufakum dan seterusnya. Angkat kainmu. Kan situ. Angkat kainmu. Katanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di situ ada Umar bin Khattab. Melihat. Umar bin Khattab. Ini zaman Umar bin Khattab. Angkat kainmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Orang di belakangnya mengatakan seperti ini. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau menyuruh aku mengangkat kainmu, kain saya, sedangkan kamu sendiri isbal, kan seperti itu. Dia nyuruh jamaahnya, suruh angkat kainnya. Dia sendiri isbal. Maka kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kakiku itu ada aibnya, sedangkan aku menjadi imam. Maka Umar mendengar. Apakah engkau membantah perkataan Ibnu Mas'ud, kata Umar bin Khattab, maka dipukul oleh Umar bin Khattab. Ini disebutkan di dalam athar. Ya. Jadi perkara cingkrang bukan cingkrang itu bukan ijma. Ya. Tentu sikap yang wara, yang hati-hati, tidak isbal. Tapi kalau ada isbal itu bukan prinsip. Bukan prinsip. Ini dibahas. Kenapa nggak mau jujur? Katanya seperti itu. Ini perlu diteliti. 4 madhab sepakat, kalau tidak sombong hanya makruh. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Syarhul Umdah, kitab fenomenal dalam madhab Hambali, yang penuh dengan dalil. Syarhul Umdah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika membahas isbal, panjang lebar. Dalil yang mengharamkan, dalil yang ini. Wah, semua riwayatnya, kesimpulannya, kalau tidak sombong tidak mengapa. Nah. Memang betul ada sebagian ulama yang mengatakan haram mutlak. Dari mutaqaddimin tidak ada. Dari 4 madhab nggak ada. Tapi ulama setelahnya. Di antara Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Yang kita sebutkan tadi. Yang menulis kitab Ahkamul Quran. Kemudian Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Zohirnya. Pendapat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tapi tidak secara tegas. Bahkan Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid maupun Al-Istidhkar. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bagaimanapun ya isbal itu tetap tercela meskipun tidak sampai terkena ancaman di neraka kalau tidak sombong. Jadi beda permasalahan isbal dengan permasalahan jilbab. Jilbab disepakati ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Adapun isbal itu diperselisihkan. Tentu sangat panjang pembahasannya. Jadi ada 3 pendapat. Sombong itu sepakat. Orang memakai celana dalam rangka kemegahan ataupun kegagahan untuk kesombongan. Berarti tujuan pakaiannya apa? Karena sombong, jelas di neraka.
Tapi misalkan ini, ada orang sakit, kedinginan, kira-kira sombong atau pengen nutupin dingin? Ya tentu itu. Jadi jangan sampai mengatakan, barangkali nanti ketika engkau berjalan, di tengah jalan sombong. Kan bukan tujuan pakaiannya sombong. Beda lagi itu pembahasannya. Namanya sombong pasti setiap orang bisa terkena, tapi kan bukan tujuan. Dalam rangka memakai pakaian, saya mau pakai pakaian isbal misalnya dalam rangka olahraga. Niatnya sombong apa olahraga? Tentu niatnya olahraga. Makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk, ini tusuk nih. Berapa kali tusukan? Sebelum wafat kan dijenguk oleh siapa? Oleh salah seorang keponakannya. Bukan keponakan, apa? Sepupunya. Maka melihat kainnya isbal, keseret di tanah. Maka kata Umar, irfa izarok. Angkat kainmu. Karena sesungguhnya itu lebih suci dan lebih bertakwa. Umar nggak mengatakan haram. Lebih suci dan lebih bertakwa. Nah, angkat kainmu. Padahal lagi ditusuk, masih berdakwah. Angkat kainmu itu lebih suci dan lebih bertakwa di sisi Rabbmu. Nah. Jadi pembahasan isbal ini yang pembahasan yang hadisnya ada 2 jenis ya tadi. Mutlak tanpa embel-embel. Apa-apa yang berada di neraka, apa-apa yang berada di bawah mata kaki, pokoknya neraka. Kan nggak ada embel-embelnya, mau sombong mau enggak. Yang kedua, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Itu masuk neraka. Kalau misalkan dikatakan gini, kalau menyeret saja atau turun saja, cuma neraka. Kalau sombong, neraka plus. Bagaimana menyikapi hadis Abu Dzar Al-Ghifari? Tidak ada embel-embelnya, paling 4 siksa. Gini bunyinya. 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ini siksa pertama. Yang kedua, tidak diajak bicara. Yang ketiga, tidak diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Apa jawaban? Ya Rasulullah, sungguh mereka telah binasa, mereka telah celaka, rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi cuma mengatakan al-musbil, orang yang isbal. Tidak disebutkan sombong, malah hukumannya 4. Nah, paham sini? Hukumannya full, padahal nggak disebut sombong. Berarti kan pertama, hadis turun, hukumannya cuma neraka. Ini model pertama. Yang kedua, turun dengan sombong, tidak dilihat. Yang ketiga, tidak dikaitkan dengan sombong, malah 4 hukuman. Nah, ngeri lagi malah. Yang sombong diterangkan, cuma nggak dilihat. Yang tidak sombong, cuma neraka. Ini yang nggak sombong, malah 4 hukuman. Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya ditarik kepada kesombongan. Ada kalanya orang sombong, cuma neraka. Ada kalanya orang sombong, cuma neraka plus nggak dilihat. Ada kalanya orang yang sombong sambil isbal 4 hukuman. Jadi hukumannya bertingkat-tingkat tergantung kadar kesombongannya. Kan seperti itu, ini jumhur ulama. Iya. Seandainya turun neraka, tidak turun neraka plus. Bagaimana menyikapi hadis Abu Dzar? Nggak ada apa-apanya malah 4 hukuman. Berarti hukum asalnya karena sombong semua. Karena tingkat kesombongan berbeda-beda, berarti hukumnya berbeda-beda. Ada yang cuma neraka, ada yang neraka plus 1, ada yang neraka plus 3, kan seperti itu. Dan untuk memudahkan seperti itu. Sekali lagi, ini pembahasan telah selesai di kalangan para ulama. Telah dibahas di kitab fikih. Mereka semuanya pendekar ahlu sunnah wal jamaah. Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, An-Namari Al-Maliki, dalam 2 kitabnya, At-Tamhid dan Al-Istidkar, telah membahas ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah. Imam Ahmad bin Hanbal dinukil dari riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab, diantaranya adalah kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Imam Abu Hanifah juga boleh. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim dan lain-lain, Majmu' Syarah Muhadzab dan lain-lain. Jadi jumhur ulama hanya menyatakan makruh kalau tidak sombong. Berarti kalau isbal itu tetap tercela kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat berarti boleh. Ya, saya bukan membela menyuruh agar isbal, bukan. Saya tidak pernah isbal, selalu celana saya di atas mata kaki. Tapi bukan berarti menganggap yang di bawah mata kaki bukan ahlu sunnah, bukan. Enggak. Untuk diri sendiri itu ketat, lebih baik mengikuti sunnah. Adapun untuk menyikapi orang lain, itu harus dengan kelembutan, kan seperti itu. Itu. Jadi jangan dibalik-balik. Ke orang lain ketat, ke diri sendiri longgar. Ini dibalik-balik kan itu. Ya. Ya. Kalau wanita cadar, kaos kakinya harus dibuka. Kalau
Oh enggak, tadi dikatakan aurat wanita di dalam sholat kan berbeda dengan di luar sholat. Di dalam sholat yang disepakati untuk dibuka muka saja. Muka saja. Jumhur nggak boleh. Hanya satu pendapat tadi Abu Hanifah. Membolehkan telapak kaki dibuka dalam sholat. Itu Imam Abu Hanifah. Yang lain nggak boleh. Tetap harus ditutup. Kalau ada lelaki sholat pakai kaos kaki. Bukan, dalam keadaan apapun, hukum asalnya, gini, hukum asal seorang wanita yang sholat, itu yang dibuka hanya mukanya saja. Nah, kalau ada lelaki boleh ditutup, karena untuk menghindari fitnah. Kalau misalkan dia berpendapat wajib, kalau berpendapat sunnah ya, dibuka nggak masalah, kan kalau berpendapat wajib. Adapun masalah telapak kaki bukan aurat, mayoritas ulama itu tetap aurat, jadi harus ditutup. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh dibuka telapak kaki saja dalam sholat. Abu Hanifah saja. Tapi yang benar harus ditutup. Mukanya saja, yang dibuka mukanya saja. Mukanya. Tetap kaos kakinya. Itu kalau pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki, kainnya panjang kan nggak perlu. Kalau laki-laki pakai kaos kaki, nggak boleh. Boleh. Jangankan pakai kaos kaki. Pakai khuf, sepatu yang itu aja boleh. Yang dilarang, yang makruh itu adalah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nggak apa-apa kan itu. Ya, celana berarti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas nggak apa-apa. Maka para sahabat pakai khuf. Khuf syaratnya apa? Yang boleh diusap ketika berwudu. Syaratnya wajib menutup mata kaki. Kalau nggak menutup mata kaki nggak boleh diusap. Nah, iya. Jadi misalkan pakai khuf segini di bawah mata kaki nggak boleh diusap, harus dibuka. Tapi misalkan mata kaki kita tertutup, rapet, boleh diusap. Gitu. Iya. Ya jadi memang apa namanya? Ya perkara seperti ini harus diberitahu, Pak, ya. Karena banyak sekali ya informasi yang tidak sampai. Itu banyak sekali. Ya. Entah tujuannya apa, takut atau apa gimana, harus disampaikan. Kenapa takut menyampaikan hal seperti ini? Kita bisa beradu secara ilmiah. Tidak ada yang menentang fakta tadi. Ya, bahkan saya sebut satu nama. Beliau jujur. Ustadz Firanda Andirja. Beliau mengatakan, beliau memilih isbal itu haram secara mutlak. Tapi beliau jujur. Terus terang kata beliau. Saya bukan bertaklid kepada Ustadz Firanda, saya hanya menyebutkan. Beliau jujur. Kata Ustadz Firanda, terus terang jumhur ulama mengatakan kalau nggak sombong makruh. Beliau terus terang. Justru kalau beliau mengatakan, jumhur mengatakan haram, beliau berarti berdusta. Kan seperti itu. Berani nggak mengatakan seperti itu? Nggak berani pada. Takut kenapa? Dianggap bukan ahlu sunnah atau gimana kan? Nah ini perlu diluruskan. Ahlu sunnah itu adalah akidah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu sama. Bukan permasalahan yang furu. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyelesaikan kitab fikihnya? Karena bagi beliau, selama tidak menentang ijma', fikih itu ringan. Antum bertaklid kepada para imam silahkan selama fikih. Nah, tapi yang aku kencengkan adalah masalah akidah. Karena disitulah antara iman dan kufur. Nah, bahaya kan? Jadi harus membahas tentang akidah. Kalau fikih, antum bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, Syafi'i, ringan. Muktabar, diakui. Ya. Sebenarnya ini perkara yang bukan tersembunyi. Hanya disembunyikan mungkin sebagian sekarang. Ya. Harus berani, ya. Harus punya syaja'ah, ya, keberanian. Takut ditahdir misalkan, aduh musibah. Ya. Nah. Meskipun pada kabur jamaahnya nggak masalah, yang penting jujur. Kan gitu. Jangan karena jamaahnya biar nggak kabur, nggak jujur. Ini gimana dai seperti itu? Nggak punya keberanian. Ya mohon maaf ya. Soalnya seperti itu. Kita sama-sama belajar kan. Ya mohon maaf, kita sama-sama di Libya. Di Libya semuanya tahu masalah seperti ini. Ya kan? Para masyaihnya. Bahkan ada masyaih di Libya dulu ke kelas. Yang ngajar hadis, Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram. Kan ahli hadis, paham tentang hadis. Syekhnya masih isbal. Ditegur sama teman saya. Baik Syekh, Anda kan lebih paham sunnah daripada saya. Ya mohon maaf, kata dia. Kenapa celana Anda melorot, gitu kan? Langsung diterangkan. Ya, diterangkan sebenarnya ini adalah permasalahan yang sudah lama. Kalau antum pengen tahu permasalahan ini dengan jelas, silahkan lihat di kitab-kitab ini.
baru. Ternyata saya jahil ketika itu, ya kan seperti itu. Ada juga kisahnya, ya ada ustadz yang terkenal. Ini saya menyebut ustadz bukan untuk apa? Untuk biar maksudnya antum tahu gitu kan. Ustadz Zulkarnain As-Sunusi kan punya guru ketika itu. Guru beliau ketika itu masih muda di Saudi. Guru beliau masih muda, ya. Ketika masih muda berarti dia sama-sama penuntut ilmu kan. Dia berguru kepada para masyaikh yang alim tentunya masalah akidah, masalah fikih. Ternyata gurunya masih isbal gitu pakaiannya kan. Ditegur sama gurunya Ustadz Zulkarnain, "Syekh, Anda isbal seperti itu." Ya kan? Setelah berlalu belasan tahun baru sadar, ketika itu saya bodoh sekali gitu kan. Ya. Ketika itu saya sangat bodoh berarti. Permasalahan yang bukan prinsip menjadi dia katakan prinsip. Nah, itu banyak seperti itu. Nah, sekarang nih saya kasih contoh. Para penulis kitab, ya hadis, tafsir, kalau zaman dulu sebelum ada foto, mungkin antum tidak tahu wajahnya kan seperti itu. Kalau yang sekarang hidup setelah masuknya teknologi, fotografer dan seterusnya, pasti sebagian antum kaget kalau melihat penampilan orangnya. Ya. Kitab yang terkenal apa diantaranya? Syekh yang terkenal siapa? Yang dikatakan sebagai Syekhul Muhadditsin. Antum pernah dengar nggak? Syekh Ahmad Syakir. Harusnya terkenal ini. Kata Syekh Albani, beliau adalah Syekhul Muhadditsin, syekhnya para ahli hadis di zamannya, yang sangat alim. Biasa aja penampilannya, ya jenggotnya tipis, celananya otomatis isbal. Saya bukan menyuruh isbal, maksudnya ini menunjukkan bahwasanya ini bukan perkata prinsip gitu maksudnya. Iya. Penulis Al-Lu'lu' wal Marjan, ya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kalau kumis beliau panjang, ya tentu beliau bukan dalil, tetapi ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut tidak menjadikan seorang keluar dari Ahlussunnah, maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai disalahpahami kita berisbal riya, bukan seperti itu. Untuk mendudukan perkara, mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip. Harus punya keberanian, syaja'ah. Jangan karena takut, diam, kan seperti itu. Sehingga masuk dalam golongan khianat ilmiah, gimana? Nanti akan ditanya di akhirat, kenapa engkau berdusta? Seperti itu. Siapkah kita menjawab nanti pertanyaan di hari kiamat? Ketika Allah bertanya, kenapa kau sembunyikan fakta? Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Ya, ya ini nggak usah diupload, nanti ramai kalau diupload. Ya. Nah, besok diulang lagi tafsirnya insya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.